Oke teman-teman, jadi di video yang kali ini mungkin jadi part ketiga atau part terakhir untuk ngebahas tentang jenis usaha bengkel teman-teman. Kemarin kita sudah ngebahas tentang apa itu namanya, pelaksana jasa ya atau teknisi ya, dan salesman juga order penjualan, dan apakah order itu bagusnya motong stok atau enggak itu ada di video yang part 2 yang sebelumnya. Nah, di video yang kali ini mungkin agak sedikit lebih cepat dan lebih simpel karena di video kali ini kita cuma pengen nunjukin caranya untuk ngecek-ngecek beberapa laporan. Eh Diingatkan sekali lagi ya bahwa walaupun ini database-nya database bengkel, namun ini bisa diterapkan di jenis-jenis usaha lain, terutama usaha yang menggunakan jasa seperti salon, terus apalagi ya, toko komputer mungkin ya ada jasa install atau jasa servis, terus klinik, terus laundry mungkin buat teman-teman yang punya usaha laundry seperti itu, dan apotek seperti itulah ya, pokoknya yang ada jasanya di situ gitu. Kalau retail biasa kayak minimarket gitu mungkin nggak ada jasanya ya, kecuali ada beberapa minimarket yang mungkin menyediakan jasa kayak jasa kirim, jasa bungkus kado, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tapi saya rasa ini lebih cocok untuk yang memang banyak jasanya seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga untuk diterapkan di retail biasa seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita akan sedikit ngebahas cepat aja ya tentang laporan-laporan. Di Akosis itu ada 3 menu utama teman-teman: produk, pembelian, dan penjualan. Masing-masing di menu ini itu ada laporannya. Di produk kita tahu ada laporan persediaan tanpa SN gitu, tanpa HPP. Apa sih SN itu? Bentar saya jelasin dulu ya biar nggak lupa. SN itu serial number teman-teman. Jadi ada beberapa jenis usaha yang memerlukan serial number. Seperti counter HP itu dia perlu serial number gitu. Kenapa? Karena kan dia harus di list. HP itu walaupun sama-sama tipenya, merek A seri 01 misal, tapi serial number atau IMEI-nya itu berbeda-beda. Jadi di sini ada bisa nanti kita pakai serial number. Kalau bengkel kayaknya mungkin ada yang perlu ya, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak terlalu dibutuhkan. Cuma kalau mau dipakai bisa. Cuma menurut saya kalau penambahan fitur serial number ini kurang begitu optimal nanti, atau kurang begitu dibutuhkan di usaha bengkel atau usaha-usaha jasa seperti itu. Kemudian di sini tanpa HPP, teman-teman. Tanpa HPP itu tanpa harga modal. Sama aja laporan persediaan, sama-sama laporan persediaan tapi tanpa SN, tanpa HPP, dan ini tanpa SN dan tanpa HPP, persediaan produk global, dan history. Ada juga pemakaian barang. Pemakaian barang ini adalah laporan barang-barang yang kita pakai untuk keperluan kita, barang-barang jualan kita yang kita pakai untuk keperluan kita. Misalnya saya retail nih atau saya bengkel nih gitu, tapi saya perlu barang dan saya nggak mau beli gitu kan. Misalnya saya pakai aja lah buat biaya saya. Misalnya kalau di retail mungkin kayak apa ya, air minum itu kan kadang-kadang kita ngambil tapi kita nggak beli gitu ya. Emang bagusnya beli sih ya, jadi masuk omset. Cuma ada beberapa mungkin yang memang nggak beli, kayak misalnya bengkel mungkin apa namanya, olinya mau dipakai sama bosnya seperti itu. Jadi nanti ada laporan pemakaian barang dan ada laporan penyesuaian persediaan. Untuk penyesuaian ini udah banyak video saya sebelumnya tentang penyesuaian produk, teman-teman bisa dicek. Kemudian di pembelian, di sini ada laporan juga, ada laporan pembelian, per divisi faktur dan produk. Ini sebenarnya sama aja, cuma beda bentuk atau tampilan laporannya saja seperti itu, teman-teman. Ada laporan rangkuman retur, ada laporan ordernya, ada hutang barang, ada laporan hutang dagang. Kalau teman-teman nanti pakai fitur hutang seperti itu, hutang piutang seperti itu. Kemudian di sini ada penjualan, ada laporan-laporan berkaitan tentang penjualan.
Di sini juga ada laporan tentang salesman, pelaksana jasa, penjualan per divisi, pelaksana jasa dan produk. Mungkin ini yang nanti akan sangat terpakai ya di database yang kita sekarang sedang olah. Kita buka aja. Nah, di sini kalau kita jalankan, nah di sini langsung akan dibagi atau langsung akan tersplit teman-teman. Pelaksana jasa teknisi 1 itu ngambil job apa aja, pelaksana jasa atau teknisi 2 itu ngambil job apa aja. Sekali lagi, ini bisa digunakan untuk jenis usaha lain yang memerlukan jasa, kayak misal ya yang tadi saya sebutin di awal ya gitu. Jadi nanti bentuk laporannya akan seperti ini. Nanti kan di sini ada jasa apa, jasa apa, jasa apa. Nanti ini ada jasa apa, jasa apa, seperti itu. Kalau teman-teman punya banyak dan melakukan sistem komisi buat teknisi, nah hal seperti ini mungkin akan sangat diperlukan. Begitu. Jadi ya tinggal laporan aja. Tinggal kita cetak aja laporannya atau kita PDF-in seperti ini kan. Gitu, tinggal kita, oh kamu bulan ini bagus ya, jasanya banyak, gede-gede gitu. Nanti tinggal presentasinya berapa. Seperti itu aja. Jadi mungkin yang akan teman-teman pergunakan seperti itu aja. Saya ulangin lagi, laporan itu di Aquasys ada 3, laporan produk, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Apakah bisa diedit laporannya? Kalau laporan yang sudah jadi seperti ini nggak usah diedit teman-teman. Paling kita bisa munculin atau hilangkan saja, karena laporan ini adalah mutlak apa hasil yang kita lakukan di penjualan ataupun di pembelian gitu. Jadi laporan ini udah otomatis terbentuk seperti itu. Bisa diimpor, bisa diekspor ke Excel, bisa. Tapi kita pakai Excel yang versi lama ya, masih yang XLS bukan yang XLXS apa ya. Pokoknya yang versi lama deh gitu. Jadi saya nyaranin teman-teman untuk pakai yang PDF saja karena lebih nyaman juga dipandang ya, lebih enak. Kalau tampilan sepertinya jadinya seperti ini, seperti itu. Terus pertanyaannya lagi apa ya? Berkaitan tentang laporan-laporan ini. Laporannya bisa di hidden, bisa di setting di umum daftar user, karena biasanya ada beberapa yang wah saya nggak mau admin saya tahu mas masalah laporan ini, ya bisa di hidden. Itu nanti teman-teman bisa konsultasikan ke teknisi tempat teman-teman beli Aquasys-nya seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya kalau ada pertanyaan tanyain aja deh ya di kolom komentar gitu. Tapi intinya adalah ini mungkin adalah video part terakhir dari database bengkel dan jenis-jenis usaha jasa seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.